jam 12 malam. Jika Anda tidak ingin santet mengena badan Anda, tidak bisa dimasuki santet, adalah dengan cara tidur setelah jam 12 malam. Halo semuanya, Anda bersama dengan saya di Tas 16 Channel. Pada video malam ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita menangkal santet tanpa bantuan dukun. Oke, jadi bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara untuk menangkal santet agar terhindar dari santet tanpa bantuan dukun, silakan tonton video ini sampai selesai. Santet adalah sejenis ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan jarak jauh. Jadi kalau orangnya jauh, walaupun jauh, bisa disantet. Misalnya di Jakarta, yang mau disantet dan yang menyantet misalnya di Tegal, bisa kena karena mereka menggunakan ilmu gaib. Jadi dimanapun Anda berada bisa disantet. Oke? Orang yang kena santet ini biasanya akan sakit-sakitan. Jadi orang ini akan jatuh sakit, tidak bisa diobati dan akhirnya meninggal dunia. Ini adalah ilmu santet. Santet ini bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan dukun. Jadi orang biasa pun bisa menyantet. Kalau orang itu mempunyai ilmu gaib, ilmu hitam, orang ini pun bisa menyantet orang tanpa bantuan dukun pun bisa. Karena ini adalah kerja setan. Oke? Biasanya santet ini dikirim dari orang yang berhati busuk, jahat dan berkelakuan iblis yang benci dan dengki dengan orang lain sehingga dia akan berusaha untuk menghancurkannya dengan cara menyantet orang tersebut. Biasanya orang menyantet ini dikarenakan benci, dengki, iri. Orang itu lebih kaya, orang itu lebih sukses, dia iri, dia dengki. Atau saingan berbisnis. Dan santet ini bisa dilakukan oleh semua orang. Jangan disangka orang yang manis baik hati itu tidak akan menyantet Anda. Berjubah, bergamis, tapi hatinya serupa dajjal. Depannya manis, yang belakangnya menikam. Dia gunakan cara yang kotor ini untuk menyakiti orang lain. Jadi untuk berjaga-jaga, inilah cara menangkal santet yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Oke, cara yang pertama adalah tanamlah pohon bidara, tebu hitam, bunga mawar, dan pohon kelor atau bambu kuning juga bisa di sekitar halaman rumah. Tanaman ini dipercayai dapat menangkal santet. Oke, jadi kalau ada tanaman-tanaman ini, santet tidak akan masuk rumah. Kita tanam tanaman ini depan rumah, di sekitar halaman situ, tanam aja bambu kuning, ataupun tebu hitam, pohon kelor, pohon bidara, bunga mawar. Karena dipercaya tanaman-tanaman ini bisa menangkal santet. Oke, jadi ini adalah cara yang pertama menanam pohon atau tanaman penangkal santet. Nomor 2 adalah memelihara kucing. Peliharalah kucing dalam rumah karena dipercaya kucing ini bisa menangkal santet atau membelokkan energi negatif. Oke, jadi bagi Anda yang punya kucing di rumah, insya Allah santet tidak bisa masuk rumah karena sudah ditangkal oleh binatang ini. Dibelokkan santetnya, nggak jadi masuk. Oke, itu adalah cara kedua, memelihara kucing. Kemudian cara ketiga menangkal santet adalah memelihara angsa atau ikan hias. Karena angsa dan ikan hias ini tidak tidur malam. Jadi kalau ada kiriman, santet kiriman di tengah malam orang masih tidur, bisa ditangkal oleh ikan hias ataupun angsa. Dipercayai kalau santet ini akan meletup kalau ada orang yang berjaga. Jadi setidaknya binatang berjaga pun gak apa-apa. Ikan hias kan gak tidur. Setiap malam pupi-pupi. Angsa pun tidak tidur. Jadi alangkah baiknya jika Anda mempunyai ikan hias di rumah ataupun angsa di luar rumah. Karena ini dipercaya bisa menangkal santet. Mereka akan berjaga sepanjang malam. Jadi santetnya meletup, meledak, tidak masuk ke badan orang yang diincarnya.
Kemudian untuk cara yang keempat adalah tidur di lantai. Ini adalah cara yang paling mujarab dan paling mudah. Jika ingin terhindar dari semua jenis santet ini, tidurlah di lantai tidak pakai kasur. Oke, jadi tidur di lantai jangan pakai kasur. Pakai tikar aja. Jadi tidur di lantai tanpa kasur. Pakailah tikar aja, jangan ada kasurnya. Ini adalah cara yang paling mujarab. Tidur di lantai adalah cara termudah dan ampuh menangkal santet. Karena energi santet ini hampir sama dengan energi bumi. Jadi jika Anda tidur di lantai, maka energi negatif Anda dan energi negatif santet akan menolak satu sama lainnya. Jadi saling menolak. Tidak bisa klop, tidak bisa masuk. Sebab itulah makhluk halus atau setan, jin semuanya berjalan tidak menyentuh tanah. Karena saling menolak negatif dengan negatif. Oke, itulah sebabnya kalau tidak ingin terkena santet, tidurlah di atas lantai, di atas tikar, tidak pakai kasur. Oke, ini adalah cara yang paling mujarab, paling mudah. Kemudian kita ke cara yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah menggantung merang ketan hitam. Merang adalah batang padi yang sudah nggak ada padinya, ataupun gunakan yang masih ada padinya pun nggak apa-apa, tetapi padi ketan hitam, bukan padi beras biasa, tapi padi ketan hitam. Oke, cara menangkal santet dengan mudah menggunakan merang ketan hitam ini cukup dengan digantung di pojok ruangan. Banyak juga orang yang menggunakan ketan hitam ini dibungkus kain mori kemudian dijadikan kalung. Biasanya digunakan untuk anak-anak agar tidak diganggu roh jahat atau diganggu setan iblis semuanya. Oke, jadi yang nomor 5 adalah menggunakan merang ketan hitam ataupun padi ketan hitam yang sudah kering itu digantung di ujung ruangan atau di pojok ruangan. Dah, santet takut nggak berani masuk rumah karena ada ketan hitam. Kemudian kita ke cara yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah tidur setelah jam 12 malam. Jika Anda tidak ingin santet mengena badan Anda, tidak bisa dimasuki santet, adalah dengan cara tidur setelah jam 12 malam. Karena hal ini dipercayai bahwa kerja energi santet ini yang paling besar adalah dari waktu setelah maghrib sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, energi santet akan melemah. Oke, jadi kalau Anda tidak ingin kena santet, tidurlah setelah waktu 12 malam, setelah jam 12 malam. Kemudian kita ke cara nomor 7. Yang nomor 7 adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang alim, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun itu agamanya, dipercayai susah untuk disantet. Karena kita bersih, badan kita bersih. Selalu ingat Tuhan, selalu melakukan kebaikan, selalu sembahyang, sholat malam. Oke, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri. Gampangnya jadi orang baik, jadi orang yang bertakwa, dekat dengan Tuhan, jangan jauh dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Oke, jadi itu adalah cara yang nomor 7, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, jadi orang baik, sembahyang, mengaji, berbuat kebaikan, selalu teringat Tuhan. Karena orang yang alim-alim ini, orang yang kuat beribadah ini, susah disantet. Oke, jadi itulah cara menangkal santet tanpa bantuan dukun. Mudah saja.
Lakukan hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi, insya Allah Anda tidak dapat disantet atau terhindar dari santet. Oke, cara sangat mudah, Anda bisa mempraktekannya di rumah. Itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.